Apakah kamu tahu bagaimana peran standar untuk mendukung Indonesia Volunetzing 2030? Sebelum itu, kita simak dulu yuk penjelasan berikut ini. Perubahan iklim yang tengah terjadi akhir-akhir ini memberi dampak besar bagi kehidupan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat dunia, sehingga negara-negara di dunia melakukan upaya untuk meredam dampak dari perubahan iklim dengan membuat komitmen Paris Agreement yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Perubahan iklim ini diakibatkan oleh peningkatan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh berbagai sektor kehidupan, di antaranya sektor energi, pertanian, industri, limbah, serta kehutanan dan penggunaan lahan lain atau VOLU. Sektor VOLU atau Forestry and Other Land Use merupakan sektor yang berperan sebagai salah satu sumber emisi dan rosot gas rumah kaca yang berasal dari perubahan tutupan dan penggunaan lahan. Sektor VOLU ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terbesar atas pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, seperti yang direncanakan dalam NDC. Untuk menjadikan VOLU sebagai sektor yang berkontribusi besar dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, maka dibentuklah suatu tujuan yang disebut net sink. Net sink merupakan kondisi yang menggambarkan serapan gas rumah kaca dari atmosfer lebih banyak diserap daripada yang dilepaskan, di mana pada kondisi ini, vegetasi dan ekosistem penyimpanan karbon memegang peranan penting dalam menyerap gas rumah kaca. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yaitu dengan menetapkan sebuah program nasional yang dinamakan Indonesia Volunetzing 2030. Volunetzing 2030 merupakan suatu aksi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain atau VOLU, di mana tingkat penyerapan emisi lebih tinggi dibandingkan tingkat emisi yang dihasilkan pada tahun 2030, dengan target proyeksi serapan mencapai 140 juta ton CO2 ekuivalen dan akan terus meningkat hingga serapan mencapai 304 juta ton CO2 ekuivalen. Hal yang perlu diupayakan untuk mewujudkan Indonesia Volunetzing 2030 antara lain dengan melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut, meningkatkan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon, penerapan praktik-praktik pengelolaan hutan lestari, restorasi dan perbaikan tata air gambut, serta rehabilitas hutan. Demi mendukung tercapainya Indonesia Volunetzing 2030, diperlukan kebijakan atau standar yang tepat dan cepat, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak, baik industri, masyarakat, lingkungan hidup, dan kehutanan yang berkelanjutan. Standar diperlukan sebagai pedoman teknis untuk memudahkan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta mempermudah pengendalian perizinan agar lebih efisien, efektif, dan tepat guna serta ekonomis. Selain itu, standar menjadi jembatan antara regulasi atau aturan yang ada dengan acuan atau pedoman yang akan digunakan oleh praktisi di lapangan. Seluruh hal tersebut tentunya berguna untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim, serta menjadikan sektor kehutanan lebih baik. Nah, semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih.